2125, 2126, 2127, dan satu lagi. Bagaimana dengan mesin-mesin yang melindungi bumi ya? Mereka disebut dengan satelit tiruan. Kita menyebutnya tiruan karena satelit itu dibuat oleh manusia. Aku mau lihat satelit yang di sebelah sana. Aku mau lihat lebih dekat lagi. Kelihatannya seperti lemari es. Apa di sana ada makanannya, Adi? Maaf, kegunaan satelit itu banyak sekali, tapi bukan untuk makanan. Contohnya satelit tua Intelsat. Lebih dari 30 tahun satelit itu digunakan untuk memancarkan sinyal telekomunikasi. Sebentar lagi akan diganti dengan satelit yang lebih modern. Mau aku ceritakan sejarahnya? Iya, kalau ada dongeng sebelum tidur, pasti akan menyenangkan. Ini salah satu cerita paling terkenal dari salah satu satelit yang jumlahnya banyak sekali. Diciptakan oleh Amerika di akhir tahun 60-an. Suatu hari satelit tiruan meninggalkan laboratoriumnya untuk diluncurkan. Jadi dia meninggalkan tempatnya bersembunyi? Di dalam roket. Roket yang membawa satelit tiruan ini diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida. Satelit tiruan itu pergi bergabung dengan kakaknya di luar angkasa. Ada 3 keluarga satelit berukuran besar. Yang pertama adalah bagian dari Intelsat 3 yang digunakan untuk memancarkan sinyal telekomunikasi. Keluarga yang kedua digunakan untuk pengamatan dan pengawasan bumi. Keluarga ketiga digunakan untuk memandu kapal dan pesawat terbang agar tidak tersesat. Bagaimana mereka bisa ada di atas ini? Itu karena roket. Satelit buatan ini diluncurkan secara vertikal untuk menghindari gravitasi bumi. Setelah itu, roketnya berubah arah dan menuju arah yang berlawanan ke tempat seharusnya mereka mengorbit. Beberapa satelit diletakkan di orbit rendah. Dengan kata lain, 150-250 mil dari bumi. Dan yang lainnya, seperti Intelsat, diluncurkan ke orbit tinggi yang bisa mencapai 22.000 mil di atas bumi. 22.000 mile, wah tinggi sekali ya, hebat. Itulah orbit yang dijalani. Kecepatannya sama seperti bumi berputar, serta mengamati beberapa titik garis khatulistiwa. Untuk komunikasi, satelit ini praktis. Dipasang di garis lintang yang sama dengan pusat yang menerima sinyal itu. Lalu satelit buatan ini mengorbit tanpa bergerak jauh ke luar angkasa atau ke bumi, Adi? Iya. Kapan satelit buatan itu merubah orbitnya? Itu mudah. Dimulai dengan mesin kecil yang mendorong satelit buatan ke orbit yang baru. Jadi satelit buatan ini ada di sini sendirian selama 30 tahun. Satelit buatan ini memancarkan semua sinyal percakapan dari jutaan orang. Bayangkan kalau kita harus mendengarkan setiap hari, kita tidak akan pernah bisa merasa kesepian. Satelit menerima dan mengirim gelombang ke bumi. Berkat antena yang mengirim langsung ke stasiun yang letaknya hampir di penjuru dunia. Pemasangan di permukaan bumi dilengkapi oleh perlengkapan menerima dan mengirim, agar kita bisa berkomunikasi dengan satelit itu. Wah, satelit mungil yang malang itu tidak pernah berhenti bekerja. Itu benar sekali, Whoops. Satelit tidak akan bisa berhenti bekerja, karena kalau berhenti, satelit pasti akan bosan karena terus berputar. Benar kan, Adi? Anggap saja mereka ada di orbitnya, tapi para ilmuwan tidak menggunakannya lagi. Sampai jumpa penduduk bumi. Sampai jumpa lagi. Jangan terlalu ribut ya, soalnya aku ingin tidur tanpa ada gangguan.